observasi Ibu belajar di kelas. Kira-kira Ibu bersedia tidak kalau saya observasi? Insya Allah bersedia. Oke, terima kasih ya. Kira-kira Ibu Rasmiati ada waktunya kapan bisa saya observasi? Kebetulan besok ya hari Rabu Insya Allah saya ada pembelajaran di kelas 2 TKJ. Kelas 2 TKJ. Iya. Oke. Berarti insya Allah besok saya masih dikasih Ibu ya? Insya Allah. Nah, kira-kira Ibu nanti persiapkan apa dalam observasi nanti? Tentunya saya akan mempersiapkan pembelajaran terkait materi yang akan kita bahas, kemudian metode-metode strategi yang saya gunakan Insya Allah itu sudah siap. Nah, materi yang dibawakan nanti apa Bu di kelas 10 TKJ? Gini, kebetulan minggu lalu kita sudah membahas tentang keamanan jaringan. Ya. Ada beberapa yang sudah kita bahas, dan hari ini kita akan lanjut lagi karena metode keamanan jaringan itu ada beberapa. Dan hari ini saya mencoba untuk memaparkan metode yang ketiga, yaitu tentang VPN. Tentang jaringan. Iya. Dari materi yang Ibu tadi sudah sampaikan, tujuan pembelajarannya itu Bu bisa dideskripsikan dengan jelas? Gini, untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya kita kerjasama ya Ibu, dalam hal ini melalui diskusi nantinya oleh peserta didik, mereka mampu memahami seperti apa VPN ini dalam seperti apa keamanan jaringan ini dalam hal mengamankan jaringannya. Misalnya minggu lalu kan kita belajar tentang beberapa itu. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang VPN. Nah, bagaimana VPN ini dapat mengamankan jaringan. Jadi itu tujuannya siswa mampu memahami ya melalui diskusi. Dan pemaparan melalui juga pemaparan, nanti kan ada peserta didik masing-masing kelompok melakukan pemaparan di depan kelas. Presentasi Bu ya? Iya. Berarti metodenya diskusi. Iya. Strategi yang disiapkan? Strategi apa Bu? Gini, strategi yang saya gunakan itu kita masih seperti minggu lalu. Karena saya melihat itu efektif ya. Saya gunakan metode discovery learning. Jadi siswa diharapkan untuk bisa menggali informasi tentang VPN ini dari berbagai sumber. Ya, secara mandiri Bu ya? Secara mandiri. Iya. Baik. Berarti sudah detail sekali penjelasan dari Ibu ya tentang metodenya, metode diskusi, kemudian strategi yang digunakan, kemudian area dari tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan. Kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin capai dalam observasi nanti apa? Untuk area pengembangannya itu tentunya yang ingin dikembangkan kan peserta didik ya Bu ya. Nah, dalam hal ini dari proses diskusi saya mengembangkan di area kegiatan intinya, di mana nanti dalam proses diskusi saya ingin bagaimana supaya dapat membimbing atau membantu proses belajar siswa supaya lebih efektif belajarnya, di mana ya saya akan mengarahkan siswa untuk aktif dalam melakukan proses diskusi antar kelompok, memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan metode sesuai dengan strategi kita, yaitu discovery learning. Baik Bu, kemudian mulai tentang strategi, kemudian area pengembangan sudah Ibu jelaskan. Kira-kira itu sudah tercover dalam modul ajar Ibu atau RPP Ibu? Alhamdulillah sudah saya rancang semua di modul pembelajaran tentang strategi yang akan saya lakukan di kelas 2 TKJ. Berarti sudah kita buat ya Bu ya? Iya, sudah. Nah, dalam pembuatan RPP-nya Bu, apakah Ibu meminta bantuan kepada seseorang atau Ibu susun sendiri RPP-nya? Gini, tentunya apalagi ini kan mata pelajaran produktif, ya. Tentunya saya berkolaborasi dengan guru produktif lainnya yang mengajar di kelas ini. Karena apa ya? Kita pahami bahwa karakter peserta didik kita kan bermacam-macam. Bisa saja di lain sisi saya beda, di lain sisi guru yang lain beda. Makanya saya membuatnya ini tentu bertanya dan berkolaborasi dengan rekan pendidik yang lain. Baik sekali Bu ya, sudah maksimal dilakukan, sudah berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Nah, dari diskusi kita kali ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu yang ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Gini, untuk harapannya ya tentunya bagi diri saya sendiri, harapannya ke depan bahwa mudah-mudahan dengan diskusi ini mengajarkan saya bahwa melakukan pembelajaran
pembelajaran di kelas itu tidak serta-merta langsung masuk saja, tetapi kita butuh perencanaan yang matang sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk peserta didik harapannya ya tentunya mudah-mudahan tujuan pembelajaran tercapai seperti itu. Iya. Nah, baik Bu Ros, terima kasih untuk waktunya hari ini untuk berbincang dengan saya. Berarti besok kita akan ketemu di kelas Bu ya? Insya Allah. Oke, Bu. Terima kasih hari ini Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Hari ini saya memulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah juga saya lihat cuma ada satu bangku yang tidak terisi Jumadil. Kenapa Jumadil? Atau oh sakit? Oh iya, mudah-mudahan Jumadil cepat sembuh ya. Amin. Hari ini saya mengucapkan terima kasih luar biasa karena semangatnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan alhamdulillah sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan lanjut pada materi sebelumnya, tetapi materi lanjutan dari materi sebelumnya, tetapi di sini saya akan menyampaikan sedikit hal untuk memfasilitasi kalian bahwa pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita ke depannya, di mana nantinya akan membantu kita, ya, akan membantu siswa, ya, anak-anak semua untuk bagaimana bisa terjun di dunia usaha dan dunia industri, ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Nurjana dipimpin doanya. Mari kita bersama-sama baca dan belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, 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 amin ya Allah. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan, dilancarkan sampai pembelajaran selesai. Amin. Oke, nah, baik, kita mulai di pembelajaran kita hari ini. Seperti janji saya minggu lalu, ya, kita akan melakukan presentasi. Untuk apa? Untuk menggali kemampuan atau pemahaman peserta didik terkait apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, sudah tahu tujuan pembelajaran minggu lalu? Iya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami apa itu metode keamanan jaringan. Dalam hal ini VPN, Virtual Private Network. Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut ya. Materi kita minggu lalu yaitu tentang itu tadi tujuan pembelajaran yang sudah kita sebutkan, yaitu siswa mampu memahami tentang ya metode keamanan jaringan. Dalam hal ini adalah VPN. Ya. Nah, sebelum lanjut, ada yang masih ingat tidak apa pembelajaran kita minggu lalu? VPN. Virtual Private Network. Ya, apa itu? Salah satu metode keamanan jaringan. Oh, betul sekali pintar. Siapa yang mau tambahkan lagi? Oke, Jana. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi yang aman antara pengguna dan jaringan melalui sebuah terowongan enkripsi. Oke, terima kasih luar biasa. Artinya siswa sudah memahami sebagian ya, tetapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang apa itu VPN. Dalam hal ini metode keamanan jaringan sesuai dengan janji kita minggu lalu ya. Bahwa hari ini kita akan memaparkan hasil penemuan kalian tentang apa itu VPN secara berkelompok. Dan kemarin saya itu sudah membagi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama di sana kelompok
silakan kepada kelompok 1 untuk membahas lebih jauh apa itu PPN yang kalian dapatkan kemarin. Ya? Dan yang lain silakan disimak. Iya. Oke. Tidak sampai ku jelaskan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusikan tentang VPN. VPN, Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan yang kurang aman seperti internet. VPN menghubungkan perangkat pengguna dan server yang mengelola lalu lintas internet mereka sehingga data mereka perhatikan yang baik ya. Sudah? Ada nih. Tapi situ masak dulu. Tadi hasil diskusikan tentang VPN. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, oke, silakan. Saya dari kelompok 3 atas nama Muhammad Arfan Farisi ingin bertanya. Oke, silakan. Saya atas nama Nisa dari kelompok 2 ingin bertanya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah tadi ya pemaparan dari masing-masing kelompok tentang metode keamanan jaringan dalam hal ini VPN. Dan itu sudah dipaparkan habis pada masing-masing kelompok, ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang luar biasa. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita sehari ini selesai dan tercapai di mana kalian sudah mampu memahami tentang VPN itu. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang VPN atau pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Rosma. Kesimpulan saya untuk VPN adalah teknologi penting untuk menjaga privasi dan keamanan online kita. Namun kita juga harus bijak dalam memilih dan menggunakannya. Betul sekali. Luar biasa ya hari ini semangatnya sampai pembelajaran terakhir semangatnya masih membara. Ya saya harap kedepannya seperti itu. Nah sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin berefleksi dulu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Oke, bagaimana dengan tadi suaranya dari kelompok ini didengar tidak? Didengar. Oke. Nah untuk hari ini saya juga ingin merefleksikan ke siswa-siswa. Ada beberapa orang, 1-2 orang yang kurang fokus ya. Berkah sama Iskar kurang fokus dalam pembelajaran, jadi saya harapkan minggu depan harus lebih fokus lagi ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, dan insya Allah pembelajaran kita ke depannya akan membahas lagi tentang metode keamanan jaringan dalam hal ini enkripsi. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat ya. Ya. Baik Bu, minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian observasi juga. Nah pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu. Ya. Ibu bersedia? Insya Allah. Terima kasih Bu Rasmiati. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan setelah melakukan kegiatan observasi dan observasi minggu lalu? Perasaan saya alhamdulillah merasa senang ya tentunya, walaupun mungkin juga pada dasarnya ada hal-hal yang ingin kita refleksikan atau evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Tapi alhamdulillah untuk pembelajaran observasi kemarin itu saya rasa saya senang sekali karena semangat siswa juga dalam berdiskusi itu luar biasa.
menceritakan area pengembangan. Masih ingat area pengembangannya waktu praobservasi yang ingin dicapai dalam pembelajaran observasi itu? Untuk area pengembangan itu saya di kegiatan inti ya Bu ya, di mana pada saat pembelajaran bagaimana mengaktifkan memotivasi siswa supaya aktif di dalam proses diskusi ya, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Itu yang saya kembangkan di situ, karena saya ingin menggali pemahaman peserta didik supaya lebih tahu lagi dengan cara berdiskusi. Menarik kan kita melakukan diskusi kelompok Bu ya. Iya. Kalau tidak salah itu tentang materi PPN. Iya, PPN iya. Kemudian strateginya Bu bisa diceritakan? Strategi yang saya kasih itu berbasis discovery, discovery learning, dan alhamdulillah siswa juga memahami melaksanakan strategi itu dengan baik, tentunya kan dengan panduan kita kan sebagai guru, dan ya saya rasa berjalan dengan baik strateginya. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, Iya. sesuai dengan tadi metodenya, kemudian model yang digunakan, discovery learning Bu ya. Iya. Nah, apakah itu sudah, maksudnya hasil dari upaya pengembangan Ibu sudah tercapai dalam observasi yang dilakukan? Iya, alhamdulillah tercapai. Artinya dalam hal ini tujuan pembelajarannya tercapai. Kenapa? Karena terukurnya di mana pada saat akhir pembelajaran kan saya lakukan asesmen kan. Nah di situ terukur bahwa ternyata siswa sudah memahami tentang keamanan jaringan, dalam hal ini VPN metodenya. Ya. Oke. Kemudian apakah ada kendala selama pembelajaran di observasi? Kendala maksudnya apakah siswa dalam pembelajaran Ibu ada kendala dalam kesulitan menghadapi siswa? Setiap pembelajarannya Ibu, apalagi materinya baru, tentu kita memiliki kendala. Tetapi bagaimana kendala itu tidak menjadikan kita untuk tidak semangat menjadi peserta didik, kemudian tidak mengembangkan pengembangan atau area pengembangan yang kita ingin capai. Tetapi bagaimana kendala itu mendorong kita, dan saya rasa juga mendorong untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan saya rasa ada beberapa siswa yang memang kurang perhatian dalam proses diskusi. Tetapi di akhir pembelajaran mungkin ibu sendiri lihat, saya juga melakukan evaluasi ke peserta didik bahwa hal itu bagaimana caranya supaya pembelajaran berikutnya itu tidak diulang. Ya, seperti itu. Ada saja siswa yang tidak fokus, tetapi tetap kita mengingatkan sesuai dengan kesepakatan kelas kan. Ada juga kesepakatan kelas di awal untuk bagaimana mereka bisa mengingat kesepakatan itu. Tadi ada beberapa siswa yang mungkin 1 atau 2 orang yang tidak fokus dalam kegiatan diskusi atau tidak aktif. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif atau tidak fokus dalam pembelajaran pada saat diskusi? Ya, itu lagi yang saya lihat, dan saya juga tanyakan kenapa ribut anak-anak. Bilang ini Bu, main HP di sini. Saya juga sebagai guru kan tidak selamanya kita guru itu mau benar ya. Terkadang kita lain fokus di sini, tetapi ternyata ada siswa jangkauan kita tidak semuanya secara keseluruhan. Di situ mungkin kekurangan saya sedikit, tetapi ya perlu dipahami bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata bagaimana untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik gitu. Jadi ya yang terjadi itu ya mungkin karena keteledoran saya yang tidak main HP ceritanya. Jadi setelah kedapatan seperti itu ya terserang saya langsung tindaki anak seperti itu dengan cara mengambil HP-nya, kemudian mengajak anak untuk fokus mendengarkan pembelajaran. Berarti tadi karena HP Bu ya? Iya. Anak menggunakan HP jadi tidak fokus ke pembelajaran. Iya, ada juga gini pada saat diskusi, mungkin karena mereka lagi ramai mencari literatur, jadi mungkin itu salah satu faktor penyebab ribut. Iya. Ya, saya menarik tadi dengan HP-nya Bu. Iya. Tadi tindakan Ibu dalam mengambil HP-nya Nana. Iya. Kira-kira kalau Ibu mengambil HP-nya Nana, dari informasi yang dia cari itu selain dari HP,
biasanya Ibu berikan apa? Akan gini, tidak semua kan dalam satu kelompok ribut kan. Iya. Jadi pasti anak-anak yang lain kan masih memiliki itu. Jadi yang saya ambil HP-nya artinya dia bisa bergabung dengan temannya yang masih memiliki perangkat untuk mencari literatur terkait materi. Iya. Hanya untuk efek jerah saja untuk memperlihatkan bahwa kita punya kesepakatan kelas yang harus dipatuhi gitu. Berarti tadi dari pembicaraan kita Ibu sudah menerapkan diferensiasi Bu ya? Iya. Karena ada dari memberikan selain mungkin dari HP Iya. dari lain. Iya. Ya. Jadi mungkin kedepannya Ibu seperti itu dalam mengatasi masalah anak-anak yang kurang aktif. Iya, seperti itu. Atau kita lihat dari kasusnya Ibu ya, seperti apa kasus yang dihadapi di dalam kelas, kemudian kita ya seperti apa juga strategi yang harus kita jalankan sebagai seorang guru, tapi tentunya kita berpatokan pada kesepakatan yang pernah kita buat. Ya. Jadi strateginya tadi Ibu dalam mengatasi siswa yang kurang fokus itu dengan melihat disesuaikan dengan konsekuensinya kan. Iya. Jadi pada saat siswa sedang membuat kesepakatan kelas kan ada pada saat melanggar di apa mereka sendiri ya, oh HP-nya diambil kok, oh iya ternyata seperti itu. jadi kita sudah membuat kesepakatan Iya. kelas. Nah, mungkin bisa Ibu kesepakatan kelasnya yang berhubungan tadi seperti apa? Seperti pada saat proses pembelajaran tidak diperkenankan siswa untuk menggunakan HP yang menyebabkan keributan di dalam kelas. Seperti itu kesepakatannya yang dilanggar, sehingga konsekuensinya ya HP-nya saya sita sampai pembelajaran selesai. Jadi tidak boleh menggunakan HP dalam pembelajaran. Iya, Nanti diizinkan, nanti diizinkan bisa menggunakan iya. handphone atau HP. Tapi kalau pada saat sedang diskusi, ini kan ceritanya tadi Iya. sedang diskusi, jadi anak ini ribut. Ya, jadi pada saat seperti itu ya kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Iya. Jadi bagaimana cara Ibu kelanjutannya tentang kesepakatan tadi kelas ini tentang bawa HP dalam pembelajaran? Tentunya ya tetap berpatokan pada kesepakatan kelas untuk pembelajaran ke depannya ya. Artinya dari kegiatan ini, dari kasus ini itu menjadi pembelajaran bagi peserta didik bahwa insya Allah minggu depan kalau pembelajaran kita tidak boleh seperti itu karena konsekuensinya apa itu tadi. Dan 3 kali saja itu juga sudah kesepakatan, 3 kali siswa seperti itu pasti kita punya konsekuensi lain lagi. Berarti nanti lebih memantau lagi. Iya, insya Allah. Jadi pembelajaran berikutnya nanti Ibu dalam menggunakan HP lebih dipantau lagi anak-anak. Iya, selain penggunaan HP ya tetap kita memantau secara keseluruhan keadaan siswa di dalam kelas. Insya Allah nanti diterapkan ke pembelajaran berikutnya tentang tindakan Ibu. Nanti kita informasi kepada saya bagaimana hasilnya Bu ya. Oh insya Allah ya. Apakah anak sudah bisa fokus dalam pembelajarannya ataukah masih seperti pembelajaran yang minggu lalu? Iya. Terima kasih Ibu Ras atas informasinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dan diskusi kita kali ini juga menjadi pembelajaran juga buat saya dalam pembelajaran nantinya. Iya. Terima kasih Bu Ras. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kegiatan hari ini mungkin kesediaan dari Ibu pengajar praktik memberikan kembali dari coaching kami hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Bu Supriani. Saya amati dari awal sampai akhir. Saya kira sudah luar biasa karena Ibu Supriani sudah terus memancing sang coachingnya untuk berbicara dan mengeluarkan sendiri apa yang menjadi pendapat beliau dan menyimpulkan. Cuma di akhir tidak ada kesimpulan dari dari awal sampai akhirnya itu belum diberi kesempatan si coach untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan ke depannya supaya pembelajaran yang dianggap masih kurang perlu untuk ditingkatkan. Itu tadi hanya fokus ke yang penggunaan HP-nya itu, jadi tidak secara umum untuk kesimpulan umum bahwa seperti ini akan dilakukan ke depannya. Dan saya belum melihat juga Ibu menanyakan tentang bagaimana rencana pengembangan Ibu ke depan supaya cara Ibu memberikan pembelajaran yang kelas lebih meningkat lagi. Saya belum mendengar tadi itu Ibu, karena di sini tadi awalnya juga harusnya
lebih awal Ibu menyampaikan apa yang akan menjadi bahan diskusinya coachingnya tadi. Saya nggak melihat itu Ibu dari awal bahwa harusnya Ibu apa tujuan kenapa si coaching ya. Saya belum dengar tadi itu. Tapi secara keseluruhan sudah lumayan bagus ya, sudah luar biasa. Dan intinya bahwa sebagai seorang coach sama sekali tidak diberi ruang untuk memberikan kesimpulan sendiri, harus coach dan jangan memberikan saran kepada si coach bahwa seperti ini. Harusnya si coach sendiri yang melakukan semua, dan di akhir harusnya ada si coach menyimpulkan sendiri bahwa oh ternyata setelah pembelajaran ini untuk pembelajaran selanjutnya saya akan melakukan seperti ini. Tapi tadi belum ada secara umum, baru fokusnya saja yang penyebab keributan di dalam pembelajaran. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Kak,